Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizi Gilang Agung Farizi dari Manajemen Informatika kelas 2C dengan NPM 23753090. Nah, di video kali ini saya akan mengulang kembali untuk membuat video tutorial mengenai command line Linux di VirtualBox. Jadi di sini langsung aja saya bakalan mulai dari awal pembuatan atau percobaan command line pada Linux pada VirtualBox. Jadi langsung aja kita masuk ke VirtualBox-nya. Kemudian di sini kita pilih server yang udah dibuat. Kemudian kita start. Nah, di sini kita tunggu terlebih dahulu sampai powering VM app ini selesai ya. Tunggu sebentar, emang di sini memerlukan waktu yang cukup lama. Oke, di sini sudah mulai masuk atau sudah mulai kita bisa mencoba command line pada Linux di VirtualBox-nya. Nah, di sini kita masih menunggu lagi ya. Menunggu sampai dia running. Kita tunggu aja sampai dia selesai atau berhenti sampai berhenti runningnya ini. Oke, jadi di sini sudah berhenti. Di sini kita disuruh login terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita login terlebih dahulu dengan username saya itu Farizi ya. Kemudian passwordnya di sini kita masukin. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke dalam server atau kita sudah masuk ke command line pada Linux. Nah, kemudian di sini kita bakalan tes terlebih dahulu, yaitu yang pertama kita tes adalah mengecek atau UAMI siapa sih kita tuh server ataupun maksud saya siapa sih kita ataupun kita user ataupun kita root dengan cara yaitu di sini kita masukkan yaitu $UAMI ya. Di sini kan udah ada nih $UAMI atau UAMI. Kita enter. Nah, di sini kita masuki yaitu user yaitu Farizia, yaitu nama server saya itu. Kemudian di sini kita bakalan tes lagi yaitu ada yang namanya hostname CTL. Hostname CTL ini gunanya untuk informasi server. Jadi langsung aja di sini kita ketikkan hostname CTL. Kita enter. Nah, di sini bakalan keluar beberapa informasi yaitu dari statistik hostname-nya itu namanya Farizi, icon name-nya namanya komputer VM, kemudian chassis VM, machine ID, boot ID, VirtualBox-nya di sini Oracle, operating system-nya di sini Ubuntu, dan di sini kita pakai kernel Linux dan x8664 ya. Kemudian di sini hardware vendornya Innotech GmbH, hardware-nya VirtualBox. Nah, selanjutnya di sini kita bakalan mengecek yaitu PWD. PWD ini kita bisa tahu kita berada di posisi di mana, yaitu di home di user. Nah, di sini kita berada di user yaitu di Farizia. Nah, jika sudah, di sini kita bakalan lanjut lagi ke home ya, kita ke menu home. Kan kita di sini di user nih sekarang. Selanjutnya kita ke menu home yaitu dengan cara cd kemudian /home. Spasi /home. Kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu atau directory home. Nah, selanjutnya di sini kita bakalan nyoba lagi ke user kembali ya, yaitu dengan cara cd kemudian spasi dulu kemudian user.
Oke, kita langsung enter. Oke, bukan, ternyata di sini base novel directory. Berarti kita harus masukkan usernya itu yaitu Farizia. Berarti cd slash home cd slash Farizia, sorry. The base no shot directory. Sebentar, di sini mungkin ada kesalahan ya. Yaitu di sini kita harus cd home user. cd home user. Oke, kita cek dulu apa benar. Nah, di sini masih salah ya. Di sini coba sebentar, apa yang salah di sini? Kayaknya kita harus kembali ke home terlebih dahulu. Di sini kita wami dulu ya. Wami, kita berada di mana? Kita berada di user nih. Kita berada di user. Berarti kita cd mungkin cd. Nah, oke, jadi kita kembali lagi dengan cara cd ya. Tadi agak salah ya ternyata. Kita cuma membutuhkan yaitu home cd untuk kembali ke menu yaitu home. Nah, di sini untuk tanda dolar itu apa sih gunanya? Tanda dolar itu adalah hak akses atau menu home yang terdapat batas akses kita. Kalau misalkan root itu nanti ada tandanya itu ada pagar untuk full akses kita, biar kita bisa mengakses di berbagai macam server ini. Nah, kemudian di sini kita cobain masuk lagi ke dalam PWD ya. PWD terlebih dahulu, kita PWD. Kita cek lagi di sini kita sudah masuk ke dalam home user home Farizia. Kemudian kita lanjut aja ke langsung chat. Di situ slash var slash log slash syslog. Kita enter. Nah, di sini bakalan muncul running lagi ya. Running ini kita ngecek var log syslog. Nah, kemudian di sini kita masuk ke SU. Kita masukkan password. Command not found. Coba sebentar, kita masuk ke SU lagi, coba SU. Passwordnya sini, enter coba. Show application failure. Kita lanjut aja coba ke PWD ya, PWD dulu. Kita berada di user ya. Kita berada di user. Kemudian kita coba lagi cd root, cd root, bentar, base permission denied. Sebentar, di sini kita harus masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu dengan cara mana ya? Root cd root sudo su command not found. Sebentar, di sini kayaknya kita harus SU. Kayaknya harus masuk ke dalam user terlebih dahulu ya, dengan cara user, coba user. Ya, ke user, coba dulu di sini. Oke, mohon maaf tadi sebelumnya karena saya lupa,
ternyata di sini untuk masuk ke root itu kita harus mengetikkan yaitu sudo su terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bakal masukin password. Nah, jika sudah di sini kita masuk ke root yaitu Farizi ya, di sini home Farizi root. Ini ada tanda apa namanya? Tanda pagar ya. Kita sudah masuk ke dalam root. Nah, kemudian di sini kita coba lagi yaitu cat kemudian var log slash syslog. Kita enter. Nah, di sini bakalan terjadi running lagi. Oke, mungkin segini aja untuk video pertama mengenai pengenalan apa aja yang bisa kita akses di Common Linux VirtualBox. Kita lanjut lagi ke video tutorial yang kedua. Oke, jadi di sini kita lanjutkan lagi untuk ke menu, yaitu menurut ya, menu root, atau biar kita tuh bisa full akses ya di command line ini. Bisa kita cobain gitu semuanya. Nah, jadi untuk caranya di sini pertama yaitu kita ke su dulu, su, dan kita passwordnya kita masukin di sini, contohnya sebentar. Di sini ada contoh jatuh ya flashnya sebentar. Nah, di sini kita coba masukin passwordnya, itu password yang telah kita buat. Nah, di sini yaitu ada comment not found ya. Nah, kenapa gini? Karena di sini kita belum masuk ke menu root atau ya menu rootnya. Jadi di sini kita harus yaitu adalah sudo password terlebih dahulu. Sudo passwd. Nah, kemudian di sini kita baru bisa masukin password yang kita tadi. Nah, kemudian di sini kita masukin password untuk root kita. Contohnya di sini 123. Oke. Ternyata di sini repeat, sorry password not the match. Password error. Oh, mungkin ini di sini saya sudah membuat password kayaknya ya. Coba sebentar, di sini kita masuk ke menu root dulu, yaitu dengan cara mana tadi, root su, coba su, passwordnya di sini kita belum bisa ya, belum bisa. Di sini coba lagi kita sudo su. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke home Farizi atau ke root Farizi ini ya. Nah, di sini kita bakalan coba untuk mengganti passwordnya, yaitu dengan cara sudo passwd. Nah, di sini baru kita bisa mengganti passwordnya. Ternyata di sini kesalahan saya, yaitu saya tidak masuk terlebih dahulu ke menu rootnya ya. Kemudian di sini barusan bisa karena kita sudah masuk ke menu rootnya dengan mengetikkan komen sudo su. Di sini coba kita tes 123 passwordnya. Dan 123 lagi. Password update successfully. Nah, jadi di sini kita berhasil mempunyai atau mengganti password kita di command root ya, yaitu biar kita bisa mengakses segala macam folder atau apapun itu yang ada di dalam sini. Nanti bakalan di dalam server ini nanti bakalan bisa kita akses dengan root ini ya, command root ini. Oke, mungkin segini aja untuk video kedua, yaitu tentang ngasih password ataupun ganti password pada command line Linux VirtualBox.
Kita lanjut lagi ke video yang ketiga. Oke, jadi di sini kita lanjutkan lagi untuk mencoba command line pada VirtualBox. Nah, di sini selanjutnya kita bakalan masuk ke struktur directory, yaitu melihat beberapa file yang ada di dalam uh, command line ini ya. Nah, di sini sebagai contohnya kita sudah masuk ke menu root ya, menu root. Kemudian di sini kita coba pastiin lagi kita di mana. Nah, di sini di slash ya, yaitu di root. Berarti sudah di root, kita bisa nih langsung full access ya. Kita langsung aja masuk untuk melihat apa saja sih isi dari directory ataupun file-file yang bisa kita uh, jelajahi ya. Nah, di sini kita coba pakai ls, command line ls. Nah, di sini bakalan ada folder bin, cd-rom, etc, lib, dan masih banyak lagi. Nah, untuk uh, melanjutkan ataupun untuk melihat dari folder bin ini, di sini kita bisa masukkan yaitu bin. Coba kita bin oh not found, berarti di sini bukan bin ya, kita harus cd dulu seperti cd bin. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam folder bin. Nah, untuk melihat isi dari directory bin ini, kita bisa klikkan ls. Nah, di sini bakalan muncul isi dari folder bin itu sendiri atau command line bin itu sendiri. Directory maksudnya, directory bin itu sendiri itu ada folder-folder ini. Nah, jika sudah, di sini kita ke menu home lagi, yaitu dengan cara cd, kemudian home, kemudian slash, kemudian enter. Nah, di sini kita ke menu folder bin, belum ke menu home ya. Di sini kita coba slash, enter, masih ke bin, ternyata nggak bisa ya untuk ininya. Kemudian kita coba ke cd, enter. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke rootnya lagi. Nah, jika ingin menjelajahi home, di sini kita bisa slash home, kemudian enter. Home ls langsung ya, coba home ls kita coba. Oh, tidak bisa. Di sini coba kita home, command not found, berarti di sini bukan gini ya, kita harus cd home di cd home, harus menggunakan cd home sepertinya, slash, ntar cd home lagi, kita coba lagi, no file directory. Kita pwd sih, kita tuh di mana sih ya, kita masih di root ya, masih di root. Coba kita ke S di sini. Ya, di sini jadi sorry ya, tadi di sini ternyata udah masuk nih yang tanda pagar nih, slash ini berarti di home. Kemudian di folder home ini ada snap. Oke, mungkin segini aja untuk penjelasan saya tentang struktur directory. Kita lanjut lagi untuk ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk coba command line kita pada VirtualBox. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan yaitu menjelajah tentang isi dari maksudnya menjelajah tentang directory etc. Nah, gimana caranya? Di sini kan kita sudah masuk ke root home. Nah, kemudian kita perlu masuk yang namanya user ya. Coba di sini kita coba dulu ls, di dalam home ini ada apa aja.
yaitu ada user. Nah, jadi kita harus masuk dulu nih ke Paris ini atau user ini dengan cara yaitu cd user. Cd user. Enter. Ternyata no such file directory. Di sini mungkin kita ke home, kemudian kita ke jadi user. Jadi kita pakai slash coba jadi user, nggak bisa juga. Kemudian kita coba lagi user tidak bisa. Kita ke pwd dulu. Kita ini di mana nih sekarang? Di home ya. Di home, kemudian kita coba ke slash. Nggak bisa juga. Ternyata di sini kok. Coba kita ke slash home ls slash home ls. The base is directory did at home. Nah, kita harus ke user nih. Sebentar ya, di sini untuk ke usernya itu apa langsung ini ya? Coba kita pwd. Tadi root ya. Kita harus masuk ke user dulu nih. Kita di sini coba dulu kita user ya. Mungkin user, jadi user apa ya? cd user. Nggak bisa. Kita coba lagi home, cd home. Bisa nggak? Bisa juga kita cd kita masuk ke belum bisa juga ya. Bentar, kita balik lagi ke home itu dengan slash ya, cd home. Bentar ya, cd slash coba. Kemudian kita coba home. Jadi home. Kita coba-coba aja ya, karena saya juga lupa tadi. Oke, jadi di sini bisa ya cd home. Ini cd user belum bisa nih. Coba lagi cd user. Gimana ya? Oh, iya. Maaf, karena di sini makanya saya Farizi ya, lupa. Di sini kan kita masukkan Farizi ternyata. Nah, bisa lagi. Oh, tambah cd Farizi, coba lagi. Nah, baru kita masuk ke user ya. Ternyata di sini kesalahan saya adalah saya mengetikkan mengetikkan user terus, yang dimana nama username saya itu sendiri yaitu Farizi ya. Mohon maaf atas kesalahannya. Coba kita lanjutkan lagi melihat directory etc yang seperti yang saya bilang, yaitu dengan cara cd kemudian slash etc kemudian slash. Di sini langsung aja kita enter. Nah, sekarang di sini kita sudah masuk ke dalam directory etc. Kalau tidak percaya kita coba bisa pwd. Nah, kita masuk ke dalam directory etc. Nah, untuk melihat apa aja yang ada di dalam folder etc, kita langsung aja klikkan ls. Nah, ini adalah folder ataupun isi-isi file yang ada di dalam folder atau directory etc. Nah, coba kemudian kita balik lagi ke home. cd home. Sebentar, salah berarti kita cd. Oke. Jadi di sini kita sudah masuk ke root awal. Untuk masuk ke home-nya lagi, di sini kita mengetikkan yaitu adalah cd ya, cd home. cd home, coba kita coba lagi ya, karena saya lupa lagi nih. Home atau slash
slash home slash sebentar, ini gimana cara masuknya lagi ya? cd home slash ls home slash home, coba slash home. Ternyata salah ya. Di sini coba kita di pwd dulu lah. Kita ini di mana sebenarnya? Di root ya, di root. Kemudian kita pengen ke home, yaitu di sini cd, coba cd slash sudo su, coba su bisa juga ya. Sebentar, di sini saya agak lupa dikit untuk masuknya lagi ya. Kayaknya di sini kita perlu cd home ini sih kayak harusnya ya. Mungkin saya salah di ini, cd slash home slash. Oh iya, berarti kurang di slashnya. Kita masuk ke home harus butuh slash lagi ya di sini. Nah, di sini tadi kesalahan saya, di sini tuh tidak ada slashnya. Oke, mungkin ini aja untuk video mengenai mengakses atau menjelajahi isi dari directory etc. Kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Kita lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai karakter command line spesial. Nah, di sini coba aja langsung aja kita praktekkan, yaitu di sini pertama kita su user. Kita masuk dulu terlebih dahulu ke user. Tidak bisa, ternyata di sini kita harus sebentar ya, cd sebentar, di sini kita cd slash, coba kita cd slash, kita masuk ke dalam coba kita lihat dulu pwd kita di mana. Kita di root ya, kita di root sekarang, berarti kita harus coba kita ls. Di sini ada snap doang ya. Kemudian di sini coba kita harus ke menu ini dulu sih, kita keluar dulu ya. Ntar kita coba ke Sisu Farizi ya. Tidak salah lagi ternyata di sini. Nah, di sini baru kita keluar dari root. Coba kita pwd, kita di mana? Kita di root ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini coba kita cd tanda gini di samping kiri angka 1. Nah, sekarang kita coba cek di mana kita. Itu di home user. Kita sudah di user. Nah, kemudian di sini kita coba contoh, yaitu ls titik. Yaitu namanya adalah titik 1, yaitu current directory. Yaitu adalah di mana sekarang kita berada. Itu kita berada di user ya. Sebentar, di sini kayaknya nggak pakai ini ya. Tidak bisa, berarti harus ada titik spasi ya. Itu. Nah, kita berada di user. Nah, kemudian di sini coba kita cd kemudian titik 2 ini adalah menaikkan 2 tingkat kayak file gitu. Namanya adalah variant directory. Kita coba enter. Nah, di sini kita masuk ke home, yang dimana tadinya kita di user. Coba kita pwd dulu. Nah, di sini kita masuk ke home ya. Nah, selanjutnya di sini kita bakalan mencoba yaitu cd. Coba ya, cd download. Tidak ada. Sebentar,
kita coba masuk ke dalam user lagi, cd Farizi. Oke, kemudian kita cd download. Tidak ada ya di sini, atau kurang slash ya. Ntar cd kemudian download slash masih tidak ketemu. Sebentar, coba kita cek dulu lagi apa yang kurang. Kalau kita cd titik 2 apa hasilnya? Di home ya dia ya. Terus masuk ke si pwd, masuk ke home, berarti kita harus ke user lagi, Farizi slash ya. Farizi coba. Oh, Farizi slash. Oke. Salah. Oh, kita masuk ke salah. Lagi ya, Farizi. Oke, bentar. Passwordnya yaitu di sini kita masukkan. Farizi at home, not phone. Berarti di sini coba kita langsung ke SU lagi, ulangin user Sufarizi ya, Sufarizi. Mohon maaf, kebiasaan user ya. Passwordnya di sini Farizi at home. Kemudian kita masuk ke Farizi, jadi Farizi ya, jadi Farizi, dan kita pwd. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam Farizi atau user ya. Di sini coba kita ls, ternyata tidak ada apa-apa ya. ls titik satu tidak menunjukkan apa-apa juga. Mungkin di sini coba kita download jadi nggak bisa ya, jadi kenapa di sini tidak bisa. Nah, kita coba-coba lagi ya. Ini agak lama gara-gara nyoba-nyoba nih. Home, kemudian kita ls, coba ls bisa nggak sih. Ada Farizi, dan kita coba masuk ke cd, sama aja ya, cd download nggak bisa juga. Coba kita ini aja lah ya, mencoba yaitu menaikkan, coba kita pw dulu, kita titik 2, berarti kita pakai parent directory, yaitu menaikkan 2 file. Berarti nanti kita hasilnya di home berarti ya. Contohnya di sini kita coba titik 2 coba dulu. Oh, tentu salah di sini, berarti harus pakai cd ya, cd titik 2. Harusnya kita berada di home sekarang. Nah, benar kan, berarti di home. Oke, mungkin karena karena saya juga tidak terlalu mengerti atau lupa-lupa kadangan. Jadi intinya adalah current directory, yaitu angka atau titik 1, simbol titik 1, yaitu untuk mengecek di mana kita sekarang berada. Nah, kalau titik 2 itu menaikkan jarak file 2 kali, yaitu seperti contohnya di sini kita pertama kan kita di user di Farizi. Nah, berarti nanti kita naik 2 kali titik 2, cd titik 2, kita berada di home. Gitu. Oke, mungkin segini aja untuk video mengenai command line spesial yang ada di dalam VirtualBox ya.
Jadi kita langsung aja ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu dengan membuat dokumen pada Linux ya, menggunakan mainline. Nah, di sini untuk cara membuat dokumennya itu ya, yaitu kita membutuhkan mainline touch, kemudian dokumen. Sini kita masuk ke direktori dokumen, dokumen, dan kita buat file di dalam direktori dokumen, yaitu kita misalkan uh, a a text, kita enter. But cannot the document needs destination file or directory. Di sini kita coba lagi, mungkin ini ada yang salah. Touch, kemudian dokumen, kemudian dokumen, kemudian kita ls terus kemudian kita slash a masih tidak bisa. Kita coba lagi, touch dokumen slash a slash a titik txt. Atau setting terms of space permission setting. Oh, mungkin di sini kita masih salah dalam pengetikan ya. Kita coba-coba lagi dulu. Kalau tidak bisa, mungkin saya bakalan lihat videonya lagi. Titik permission and denim. Coba kita ls dokumen dulu mungkin ya. ls doc. Oke, kita sudah berada di file dokumen. Kemudian kita langsung aja mungkin ya, langsung touch a titik txt. Bentar. Kemudian kita buka dengan ls. Oke, jadi di sini udah kita buat ternyata ya bisa, yaitu kita buat file baru di dalam direktori dokumen. Nah, selanjutnya kita bakalan coba yaitu ke home dulu. Kita coba lagi ke ls home dulu. Oke, kita sudah masuk ke dalam home. Kemudian di sini kita pwd dulu, kita di mana? Kita di home Farizia. Oh, kita lebih tepatnya di user ini. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya detail dalam penggunaan ls, yaitu ada yang namanya ls min l. Nah, ini gunanya untuk informasi data directory. Coba kita enter. Nah, di sini ada terdapat informasi data dalam directory home ataupun user ya. Nah, di sini ada data-datanya dalam dokumen, kemudian ada file text. Selanjutnya kita di sini coba lagi yaitu ls min a. Kita enter. Nah, di sini bakalan ada file-file ataupun direktori-direktori yang tidak bisa dilihat, yang dimana kita menggunakan ls-a ini untuk melihat semua file direktori yang tersembunyi ataupun yang rahasia ya. Jadi di sini yang ada titiknya ini di depan ini adalah yang sembunyi, yang aslinya tidak bisa dilihat oleh kalau kita menggunakan misalkan ls nih. Nah, di sini cuma ada teks dokumen. Nah, di sini kita tidak bisa nih melihat .profil, .chats, .sudo. Dengan cara ls-a ini,
kita bisa melihat yang file-file tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang gitu ya. Jadi kita membutuhkan yang namanya ls-a. Nah, jika kita gabungkan ls la, dia bakalan keluar semua file-file yang tersembunyi ataupun yang tidak tersembunyi ya, ataupun direktori-direktori itu semua bakalan terlihat. Tuh. Jadi di sini ada direktori itu yang warna yang ini ya, yang warna biru. Kemudian di sini yang file tersembunyi itu yang ada titiknya, dan di sini semuanya bakalan terlihat lah dengan ls min la ini. Nah, selanjutnya ada detail ls apalagi, yaitu ada min r, ls min r, r besar ya. Gunanya untuk melihat current directory. Coba kita langsung aja enter. Nah, di sini di dalam uh, dokumen ada teks dan apa nih, titik dua gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat current directory, yaitu yang titik dua ini, yang tersembunyi ya. Oke, jadi mungkin segini aja untuk detailin penggunaan detail ls. Ada tiga ya, L, A, dan R ya. Oke, mungkin segini aja untuk membuat dokumen dan juga penggunaan detail ls ya. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu untuk membuat komen CP atau copy ya, untuk mengcopy sebuah file pada Linux. Jadi langsung aja di sini kita masuk lagi ke VirtualBox-nya, kemudian kita show. Kemudian di sini kita cek dulu kita di mana, pwd. Kita ada di home Parisi. Kemudian coba kita klik ls. Nah, di sini kita ada di dalam folder user ada yang namanya dokumen dan teks yang udah kita buat. Di sini kita bakal mengcopy teks yang kita buat ini ke dalam home ya, dalam home. Kemudian caranya yaitu dengan mengetikkan cp, kemudian dokumen, kemudian ini cp bukan copy, di mana mau di copy, di dokumen, kemudian di txt yang mau kita copy, kemudian slash, kemudian home, kemudian kita coba copy ke user, enter. Cannot start document at not directory. Ini ada kesalahan ya. Di sini coba kita ulang lagi, cp dokumen, cp mungkin ini mungkin langsung aja ya, cp a titik txt slash, kemudian a titik txt, kita copy ke home user, enter. 3 cp help for more information. Oke, sebentar, di sini kita gantiin dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk ke command line cp, yaitu copy paste ya, untuk mengcopy sebuah file ataupun directory. Jadi langsung aja di sini kita balik lagi, kemudian di sini kita pilih dulu ls untuk melihat dokumennya. Di sini ada dir a, dir b, dir c, dir d, dokumen. Di dalam dokumen di sini kita lihat ada apa, dokumen. Sebentar, ini ada ls ya, harus ls dulu, ls dokumen. Di dalam dokumen ada file dokumen, kita ls lagi. Oke. Nah, di sini untuk cara kopinya, yaitu
menggunakan cp, kemudian kita pilih direktorinya, yaitu di sini saya pengen pilih dir A. Kemudian saya pilih yang mau diiniin ya, di copy itu c atau c titik txt. Bentar. Nah, spesifikasi coba kita ganti ke cp dira slash b titik txt. Tidak bisa ya. Coba kita cek ya apakah di diranya sudah ada dir a, ls dir a ya. Sebentar, kita yang salah di sini apanya ya? Ls dir a coba. Apakah sudah ada folder b.txt? Oke, ternyata di sini sudah ada file b.txt ya. Jadi ini udah kayaknya sih sudah ke copy. Nggak tahu juga sih ini sudah ke copy atau belum, tapi di sini bacanya not specific computing directory. Tapi di sininya kita cek di dira tadi, kita pindahkan btxt, ternyata bisa di sini ya nyangkut btxt. Mungkin mohon maaf banget kalau yang di bagian ini kurang jelas, karena saya belum seberapa mengerti menggunakan CP ini dan masih sulit juga untuk dimengerti dan dijelaskan kembali. Nah, kita lanjut aja langsung untuk ke materi yang ke-11. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk ke materi yang ke-11, yaitu penggunaan dari MV. MV adalah semacam rename ya, dalam penggantian sebuah file ataupun folder atau directory. Nah, gimana cara untuk pemakaiannya? Di sini coba kita klik dulu sebentar, ls ya. Nah, di sini ada beberapa file, yaitu ada bnutext, ctext, kemudian ada directory A, directory B, directory C, dan lain-lain. Nah, gimana cara untuk menggantinya atau penggunaan dari command line mv? Di sini kita masukkan contoh mv, kemudian kita pengen mengganti yang bnutext ya, bnew.text menjadi anyar.txt. Kemudian kita enter. We cannot start bnew next no source file directory. Nah, di sini mungkin masih ada kesalahan ya. Coba kita ganti ke yang C ya. mv, kemudian kita misalkan c.txt, kita ganti menjadi anyar.txt. Oke. Nah, di sini sudah bisa ya. Berarti tadi ini sebelumnya yang udah bisa diganti ini tidak bisa diganti lagi. Coba kita ls. Nah, di sini ada anyar.txt, a.txt, ini yang bunit.txt yang saya coba tadi sebelum record, dan kemudian ada masih directory lainnya ya. Nah, selanjutnya kita bakalan merubah si directory ini yang warna biru. Caranya di sini kita masukkan yaitu mv lagi, sama aja. Kemudian kita mau rubah directory A, dira berarti ya. Kemudian di sini kita pengen ubah namanya menjadi dira new 2 ya, dira new, enter, dan kemudian kita ls. Kita lihat di sini yang warna biru dira A sebelumnya menjadi dira new. Nah, jadi itulah penggunaan mv untuk merename sebuah file ataupun directory. Nah, untuk lebih perjelasnya lagi saya belum bisa kasih karena keterbatasan waktu juga, dan ini sudah sangat cukup panjang sekali. Kita lanjut aja untuk ke yang intinya pada materi ke-12.
Oke, kita lanjutkan lagi untuk materi yang terakhir, yaitu tentang menghapus file ataupun directory, yaitu menggunakan remove. Nah, untuk kode command line-nya itu adalah rm ya. Jadi di sini pertama-tama kita coba lagi ketikkan dulu command ls. Nah, di sini ada beberapa directory, kemudian ada beberapa file yang bisa kita hapus. Nah, di sini penggunaannya itu tinggal rm untuk menghapus. Yang ingin kita hapus contohnya di sini bnew. bnew titik txt. Ini kita enter. Remove file bnew txt, kita ya ls lagi. Ternyata masih ada ya di sini. Sebentar, coba kita ulangi lagi rm, kemudian kita ganti, coba jangan bnew ya, yang anyar txt, kita oke. Remove red protection regular empty file anyar txt, kita coba oke. Kita atas lagi, kehapus nggak? Ternyata belum kehapus ya. Coba di sini kita buat file baru, yaitu dengan cara mkdir n.txt, kita ls. Nah, di sini ada n.txt ya, sudah masuk. Coba di sini kita buat file baru ya. File baru di sini itu caranya, sebentar. Untuk membuat file baru kita menggunakan sebentar, mana file baru, membuat file baru ya, terus dokumen ya. Coba touch txt, menggunakan touch ya, ls. Oke, jadi di sini mana file kita ya, touch nd.txt. Kayaknya kita ganti berarti ya, touch h.txt ls. Nah, oke, jadi di sini udah masuk ya h.txt. Nah, sekarang kita remove rm h.txt. Kita ls, pakai hapus. Oke, jadi di sini ternyata yang di rename itu saya kurang tahu gimana cara menghapusnya, tetapi yang file baru yang baru kita buat dan belum kita rename itu langsung bisa kehapus. Nah, sekarang kita mencoba untuk menghapus directory. Sama aja caranya, yaitu rm, kemudian kita coba untuk dir a new, bisa yang tadi sudah kita rename. To cannot the renew show file or directory. Nah, di sini tidak bisa ya. Jadi di sini mungkin kita buat directory baru, mkdir, misalkan mkdir dir z ya, dir e, mungkin dir e. Ada belum dir e nih? Oh, dir e belum ada, kita enter, kita ls ya. Ini sudah masuk nih dir e. Nah, sekarang kita hapus dir e nya, yaitu rm dir e. Harusnya bisa ya. To cannot dir e is remove directory. Tar dir e, coba kita ulangi lagi ya, is a directory, ls. Ternyata masih ada. Coba kita ya hapus yang kosong filenya, coba dir b ls dir b successful drip directory. Coba kita buat ya mkdir lagi, kita ulangi lagi mkdir dir c
ls, buka dirz ls ya, dirzi ls dirzi. Tidak ada ya, tidak ada filenya ini harusnya. Kita bisa hapus coba rm dirzi. Oke, coba kita enter. rm cannot remove dirzi is a directory. Sebentar, ini tidak bisa di remove. Kenapa nih? rm dirzi. Coba kita hapus yang lain dulu ya. Kita coba lagi rm dirc, coba mungkin dirc. Sama aja ya, cannot remove, tidak bisa hapus. Dirc is a directory. Oke, coba sebentar ya. Oke, jadi di sini ternyata beda ya untuk menghapus directory dan juga file. Ternyata di sini kita membutuhkan rmdir ya. Jadi rmdir ini gunanya untuk menghapus directory, dan untuk rm itu sendiri untuk menghapus file ya. Tadi kita salahnya itu rm doang langsung directory yang ingin kita hapus, jadi tidak bisa. Nah, di sini sekarang kita coba rmdir, kemudian kita hapus dir b. Kita enter. Nah, di sini kita lihat ls apakah dir b-nya udah kehapus. Nah, di sini udah nggak ada ya dir b. Nah, coba kita hapus lagi rmdir dirz. Kita hapus yang dirz. Kita lihat lagi ls harusnya tidak ada. Oke, jadi tadi ada kesalahan di mana saya menghapus itu tidak menggunakan tambahan dir ya. Untuk menghapus directory itu harus menggunakan tambahan rmdir. Dan untuk file itu menghapus menggunakan komen rm saja. Oke, mungkin segini aja video mengenai praktikum command line saya mencoba command line di virtual box ya, di server virtual box. Jika ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.